Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Hadratul mukarram, para alim ulama, sesepuh bin sepuh yang saya hormati dan dirahmati Allah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Sejahtera Indah yang kami hormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat baik dan luar biasa ini, sudah sepantasnya kita untuk selalu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah yang mana atas segala kehendak dan izinnya, di saat orang-orang masih terlelap dengan mimpinya masing-masing, kita diberikan kemampuan sekaligus kemauan, diberikan keinginan, ya, diberikan kekuatan lahir batin sehingga bisa memenuhi panggilan Allah yang mana dalam salah satu lafaz kalimat adzan disebutkan adzan sholat subuh itu beda dengan adzan sholat fardu yang lainnya. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa, yaitu as-sholatu khairun minan naum. Apa? Pak Sugeng sudah ngantuk. Saya masih kenal Pak Sugeng, walaupun Pak Sugeng sudah gak kenal saya. Itu ngopi lama, tahu-tahu sudah pensiun. Besok saya usul 2027, insya Allah. Itu kalimat sangat luar biasa sekali, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya terkadang kita itu ada kembali yang panjang naum, karena as-sholatu khairun minan naum. Maksudnya yang betul, as-sholatu khairun minan naum. Artinya memberikan isyarat sholatnya yang panjang, jangan tidurnya yang panjang, malah ketiduran. Jadi alhamdulillah, kita semua masih mendengar dan terketuk hatinya, ya, ketika dipanggil Allah kita untuk datang ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan, ya, kita tetap digolongkan orang yang muttaqin sehingga di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan oleh Allah pun tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah pun disampaikan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan berikutnya, termasuk pada kita sebagai umat akhir zaman yang sudah sangat merindukan dan mendapatkan kasih sayang syafaatnya. Mudah-mudahan atas izin Allah pula kita akan tetap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang disorting ibu-ibunya juga baik. Kok nanti ibu-ibu di YouTube, wah aku gak kesorting. Insya Allah ibu ikhlas ya, gak disorting juga ya. Gak viral di YouTube gak apa-apa ya. Sekarang kan viral sama dengan sukses. Sampai-sampai lembaga pendidikan pun, ya, akhirnya ini guru-gurunya itu saking viral joget-joget dengan siswanya, pakai jilbab lagi,
pakaiannya ketat lagi. Mungkin ibu-ibu lihat di YouTube itu. Demi viralnya sebuah lembaga pendidikan, kata mereka berpendapat viral sama dengan sukses. Ya mudah-mudahan ya yang datang ke sini betul-betul niatnya bukan mencari pahala, bukan niat ingin masuk surga. Nah terus apa niatnya? Ada nyatakan waqina adzabannar, ingin bahagia di akhirat supaya terhindar siksa neraka. Ya. Saya pernah menyampaikan kalau ibadah kita apapun ibadahnya, niatnya hanya semata-mata mencari pahala, ingin masuk surga, takut masuk neraka, insya Allah ibadah kita termasuk saya itu ibadahnya akan sia-sia. Kenapa? Kita masih terlalu pamrih. Ya. Padahal Allah memberikan apapun pada kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tidak pernah pamrih pada kita. Sholat pun itu bukan buat Allah, tapi dari kita, oleh kita dan untuk kita sebagai pengabdian. Dan ayat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar gak ngantuk. Jadi itu ya. Itu siapa niatnya? Niatilah mardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita mau, jangankan diucapkan, akhir dibatin, doa-doa kita akan mustajabah, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, di samping kita niat ikhlas karena Allah, orang yang gemar datang majelis As-Sakinah sesuai dengan namanya, As-Sakinah itu kan tenang, tentram. Mudah-mudahan walaupun punya hutang hatinya tenang. Termasuk saya. Ya. Mau pensiun punya hutang repot. Nanti habis potongannya. Ya. Baik kami yang hormati, ya sesuai pesanan pengurus masjid, saya diminta untuk mengisi kegiatan Ramadan kuliah subuh, dan saya ucapkan pada saudara-saudara saya yang hari ini sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya selamat melaksanakan ya. Bagi yang belum, mungkin karena manut satu keyakinan nunggu sidang isbat, sampai saya tadi malam pun nunggu di, kebetulan saya dijadwal di PN Kabupaten Masjid hari Selasa terawih malam Rabu, sambil nunggu sidang isbat lek terawih, nanti dilanjutkan terawih lek tidak ya sholat isya. Ternyata pengumuman sudah jam 8 lebih kalau tidak salah ya. Kenapa? Majelis Ulama Indonesia terlalu lama pidato, pidato saja. Padahal umat nunggu pastinya. Ini ya yang begini. Alhamdulillah ya. Terus seminggu sebelumnya banyak bertanya, Pak Syam, terus puasa Ramadan mulainya kapan? Tanggal 18 apa tanggal 19? Saya jawab dengan tegas, insya Allah dan pasti Ramadan tahun 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Betul? Betul. Lo yang benar mana Pak? Yang 18 yang 19 wakil-wakilan dibaca. Yang kalau tanggal umumnya yang tanggal 18 benar, yang tanggal 19 juga betul. Yang tidak benar sing engkel-engkelan dia gak poso. Engkel-engkelan itu tapi ada puasa. Ini. Jadi kenapa? Ikhtilaful ulama rahmatan lil alamin. Ya. Perbedaan di antara pendapat para ulama itu merupakan rahmat bagi kita.
termasuk kasih sayang dari Allah. Kita ikut saja, ya. Ada yang bertanggung jawab. Tapi biasanya kita ini kadang-kala puasanya ikut singkeri, dia yang melu sing di Paling juga ada pengumuman untuk beberapa organisasi mulai hari Rabu. Organisasi lain hari Kamis. Yang Islam KTP langsung lebaran. Konten tuh macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, di awal Ramadan ini ya, mumpung masih hari pertama, saya hanya sekedar mengingatkan ya, untuk mengingat kembali keluar kita setahun yang lalu juga sudah saya sampaikan ya. Justru kita itu harus tahu bagaimana caranya surga itu merindukan kita, bukan kita yang merindukan surga. Sama seperti bagaimana caranya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Rasulullah merindukan kita, bukan kita yang merindukan Rasulullah. Ada apa? Supaya segera terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Ada resepnya. Kita kan selama ini sangat sampai ada nama Pak Wiban pencinta penghuni surga. Ada itu di Purwakarta di sana. Majelis perindu perindu surga istilahnya, sampai mengatakan. Nah sekarang bagaimana saya surga sendiri supaya lebih terhadap ya. Mau dikasih resep? Tahun kemarin sudah lupa? Masih melek ya? Masih. Ya kalau lupa kita sama-sama kita ingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sana dikatakan al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Semenjak surga diciptakan Allah ya sampai sekarang sangat merindukan pada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kelima yang tidak dirindukan. Kita mudah-mudahan salah satu di antaranya yang luar biasa. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran, membaca Al-Quran adalah sebagai kewajiban dan kebutuhan. Ya minimal 1 halaman 1 hari. Syukur-syukur kalau 1 juz. Insya Allah 1 bulan khatam 1 kali. Gampang Pak. Panjenengan ya tiap waktu selesai sholat zuhur ya sempatkan aja setelah selesai sholat 5 waktu maksud saya ya, sempatkan 2 lembar. Itu kan dapat 10 lembar. Itu 1 juz kalau dasarnya itu hanya 8 lembar. Otomatis itu 1 hari sudah 1 juz. Repot Pak dengan pekerjaan. Bisa antara maghrib dan sampai isya itu kan cukup lumayan. Itu bisa biasa baca tartil, itu bisa 1 juz, kadang-kadang bisa 2 juz. Makanya saya tuh kalau mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam handphone saya itu sudah dinonaktifkan. Saya maghrib sampai isya nggak mau diganggu. Ada job pun untuk mimpin yasin tahlil maghrib sampai isya saya tolak. Saya fokus untuk baca Al-Quran. Kecuali yang dulu saudara saya dulu ya, saya harus mau balik ke Meliti dulu mimpin yasin tahlil nggak mau gitu. Jadi saya coba untuk fokus saya untuk baca Al-Quran, tidak mengganggu. Kadang kalau malam Jumat HP itu baru dihidupkan jam 11 baru dihidupkan, seluruh panggilan tak terjawab. Jadi itu banyak cara. Pak, apa harus pakai Al-Quran? Nah sekarang di handphone juga kan ada tilawah, ya. Boleh
simpelnya, utamanya adalah pakai mushaf Al-Quran yang asli. Ya. Nilainya, kalau kita cari nilai, membaca ayat Al-Quran itu kalau kita punya wudu, apa boleh Pak kalau tidak punya wudu? Boleh, ya. Boleh. Itu ada yang membolehkan. Ya. Kalau pendapat mayoritas ulama, Nahdlatul Ulama itu memang harus dalam keadaan suci, artinya minimal punya wudu. Kalau hadas kecil, hadas besar harus mandi wajib dulu. Nah, dari satu harokat, satu alif atau satu huruf itu adalah mendapatkan nilai kebaikan 10 kali lipat. Berarti kalau baca alif lam mim itu sudah 30. Berarti kita sudah mendapatkan nilai kebaikan 30 pahala. Sangat luar biasa. Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau hatam 1 Al-Quran? Allah Qasam, waktu itu sahabat Ali, ya, ketika nikah itu kan maharnya pakai menghatamkan Al-Quran. Cukup dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ada sebuah hadis mengatakan membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali Al-Ikhlas baca hatam 1 kali. Itu bagi yang belum bisa baca Al-Quran. Boleh saja. Kalau banyak sudah bisa, usahakan dengan baca Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya baca Al-Quran jangan pilih-pilih Pak ya. Semua, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, selesai balik lagi, ya. Jangan dipilih hanya malam Jumat sekali baca Yasin. Tapi itu pun alhamdulillah masih mau baca. Paling tidak kita sempatkan baca Al-Quran. Jangan hanya baca Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran sekarang Quran sudah nggak laku, ada di HP semua. Insya Allah di sini sudah rutin yang malam Jumat juga ada Yasinan, tiap hari ada. Nanti kalau Ramadan biasanya ramai tadarus. Setelah Ramadan sepi lagi tadarus. Itu di Masjid Jaya. Kalau di sini berlanjut Pak ini. Lanjut. Yang kedua, wahid di lisan. Ini yang paling berat. Surga menunjukkan pada orang yang bisa menjaga lisan, terutama ghibah ini yang kita sangat berat sekali untuk meninggalkan, ya. Apalagi ngomong tentang politik. Sekarang sedang berdebat tentang LPG. Banyak yang setuju, juga banyak yang mengucap. Ada LPG itu makanan bergizi gratis, padahal menghabiskan anggaran satu hari itu 1,2 triliun, berarti gak gratis. Itu diambil dari dana pendidikan 43%, hampir separuh. Sehingga sekarang para guru honorer pada protes. Mereka sudah sukkan bertahun-tahun yang bayar 300.000, sementara pegawai di dapur itu, bagian kepala dapur itu 7 juta, bagian gizi 5 juta, bagian akuntannya itu 5 juta, dan mereka diisukan mau langsung dianggap menjadi P3K atau outsourcing pegawai negeri setengah swasta. Dirangkai. Ada yang mengatakan MBG makanan beracun gratis, macam-macam orang. Akhirnya kita terasani Pak. Insya Allah setiap program itu dan baik, tapi pelaku programnya yang kadang-kadang tidak baik, pelaku sistem di bawah. Ya, Yayasan Parahyangan yang dibangun waktu itu ingin menjadi rekanan dapur aja harus melobi bayar sekitar 4
450 juta. Makanya mestinya menu itu harganya sekitar 15 juta, turun ke catering tinggal 8 ribu. Tadinya 15 ribu, tinggal 8 ribu. Mau beli biji dari mana? 8 ribu nasi geprek. Jadi makanya saya khawatir. Di mana saya sendiri, saya sampai cekik punya anak-anak. Ya, mereka itu banyak yang tidak mau makan. Tiap kelas antara 10-15 anak. Sampai saya bilang, tolong nak, kalau kamu tidak suka bawa ada diadai, nanti pulang kasihkan tukang becak atau belum sampah aja sekarang. Satu hari tidak mau, setelah itu tidak mau, hanya nempuk. Enggak, mungkin terlalu didautin orang tuanya, tidak usah. Karena apa? Ya banyak keseringan kan yang keracunan dan sebagainya. Inilah makanya dengan gara-gara ini kan tidak bisa menjaga lisan, kita ngerasani Pak Prabowo, ngerasani DPR dan sebagainya. Akhirnya kita tidak didudukan oleh surga. Adalah salamatul insan fil hifdzi lisan. Selamat diri seseorang tergantung bisa tidaknya menjaga lisan. Bahkan termasuk salah satu ya yang menghilangkan pahala puasa ya yaitu di riba, ngerasanya puasanya sama sah ya, pahalanya tidak ada, berarti sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana, sudah habis waktunya? Saya tidak pernah kalau jamaah sudah pulang kali jam-jam bis perasaan mungkin memprotes Pak Sugeng gak berani. Pak Sam dulu di Samsat setia soal protes. Nanti lah ini kalau waktunya habis interupsi gitu aja. Saya juga menjaga perasaan. Nanti yang puasa melibatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, begitu mumpung masih awal ya, monggo eman-eman. Ya 1 bulan ke depan puasa kita sampai gagal ya, karena itu termasuk salah satu yang menggugurkan pahala adalah al-ghibah, ngerasan riba yang walaupun terhadap suami dan istri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Sampai-sampai apa yang katakan ya, itu kalau dalam lagu irama kan ada lagu ghibah ya, itu sama seperti makan bangkai saudara sendiri. Dosa ghibah itu. Selama kita belum minta maaf pada orang yang kita rasani, ya, selama itu pun dosa kita oleh Allah tidak akan diampuni. Mudah-mudahan, ya, mumpung kita ingat termasuk saya, ya, saya itu ya gayanya ngasihkan materi, tapi ya introspeksi buat saya sendiri juga. Ya, apa yang saya sampaikan, saya juga harus bisa melaksanakan. Jangan sampai kena doktrin gajah di belangkon. Nama Pak Sugeng. Pernah lihat ada gajah belangkonan? No idea. Gajah dilakoni. Iso berubah, gak iso melakoni itu sih keren. Yang paling berat seperti saya. Sana sini ngisi menasihati, tapi saya sendiri bolak-balik kalau nunggu berterawih, nunggu darusan kalau tiba sambil ngopi. Ya, sebentar itu satu orang yang ngajak lama-lama nyambung. Kalau ibu-ibu kebiasaan kalau arisan, ya. Arisan itu ya, ibu-ibu Mesir, ya. Makanya arisan, arena ibu-ibu rasa-rasa. Enggak bu ya, insya Allah di sini adalah arisannya untuk sebagai pengikat silaturahim. Ya. Jangan sampai niat karena motel, niat karena motel biasanya bar motel gak tahu teko, mesti titik gitu. Jadikanlah arisan sebagai ajang silaturahmi, insya Allah itu akan mendapatkan ridho dari Allah, bukan hanya pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wa mud'ini ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kalau di bulan Ramadan kesempatan
kesempatan untuk memberikan takjil, buka bersama. Insya Allah di sini sudah biasa, bukannya buka, kadang-kala ada juga sahur bersama. Kapan-kapan saya ikut sahur. Kadang-kala ya juga waktu belum puasa itu kan ada jihad ya, pengajian hari Ahad, masih itu sarapan. Saya di mimi di 100 ini kita kali pengen sarapan itu tapi wajib kuliah subuh ngantuk. Jadi itu mari dulu ya, kesempatan luar biasa. Satu bungkus atau satu biji kurma yang kita berikan pada orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan kembalian 10 kali lipat. Berarti kalau 10 kurma 100 kebaikan. Dilipat gandakan puasa. Pahala dilipat digandakan, surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kesempatan kita sebulan berkali. Mari kita nanti sekarang berbagi ya. Justru orang yang paling bahagia adalah orang di saat yang dia sedang dalam kesempitan tapi bisa berbagi. Itu yang luar biasa. Kalau orang kaya dia sedekah, bisa berbagi, sudah gak kumpul karena dia mampu. Ya, Allah sudah gak heran karena dia juga mampu dan wajib. Kalau ada orang yang hidupnya pas-pasan, dia sendiri masih kekurangan, tapi dia menyempatkan bisa berbagi, itulah orang-orang yang betul-betul dirindukan oleh surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, yang keempat, yang cepetan ya. Washaimi Ramadan. Ya. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang dirindukan surga itu ada 4 cara. Ya. Makanya ya, Ramadan itu kan baru diwajibkan tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah di Madinah. Ya, tahun pertama belum, baru turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Ibu-ibu enggak pada Allah tak Bu? Sing muni Allah, lek dia utang tak dongani lunas. Amin. Tapi dibayar. Orang juga netok, netok sampai lambe mendirat ya gak lunas-lunas. Tapi insya Allah maksudnya apa? Kalau kita mendengar Al-Quran hatinya tergetar, ya, terus kita berdoa, ya, ada jalan dipermudah untuk melunasi utang. Ya, walaupun jatuh temponya masih kurang 5 tahun, hilalah, ya, hanya sing nawari ini dapat uang langsung bisa ditutup. Allahumma amin. Jadi mari ya, bagi yang hari ini belum puasa ada 2 cara niatnya. Pertama kita niati, saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Jangan selama 30 hari. Ya, karena 1 bulan kan ada, kalau hijrah kan ada yang 30, ada 29. Tapi insya Allah orang itu biasanya kalau Sya'bannya digenapkan 30 seperti hari ini, puasanya hanya 29 hari biasanya, tidak bisa tambah. Tapi kalau Sya'bannya 29 itu puasanya 30 hari. Makanya mulai hari ini nanti kalau yang nanti malam baru tarawih mau niat, itu niatnya niat ada 2. Pertama itu supaya untuk antisipasi kalau kita lupa niat hari yang mau itu syawal wadi dari pada syahrul Ramadan itu ya. Jadi ada 2 cara. Dah, nggak bisa bahasa Arab, untuk bahasa kita sendiri bisa. Saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru niat ya, niat hadiah nawaitu syawal khali an adai pada syahri Ramadan hadis sanadi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa ya, besok
bulan Ramadan tahun ini fardu hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saatnya kita lupa terus kadang imsak, kan niat puasa harus malam hari kalau puasa fardu, termasuk puasa kifarat, puasa qadha itu harus sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau kita puasa fardunya setelah subuh tidak sah, harus malam hari. Nah seandainya yang kita kesiangan sampai ke sempat sahur belum bisa minum, tahu-tahu adzan subuh belum niat, tapi kalau kita sudah niat borongan tadi bulanan, insya Allah puasa kita tetap sah. Hadirin jamaah rahmatullah ya. Walaupun gimana terus biasa yang bilang terus menghina saya oleh Pak Edi di sini suruh memberikan kultum materi kuliah subuh. Kok oleh tukang parkir terus. Baik Bapak yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, walaupun saya juga masih pengen terus, tapi ibu bukan punya kegiatan, ada buku pasar, ya, bapak ada yang mau tadarus dan sebagainya, ya. Begitu ya. Mudah-mudahan doa yang tahun lalu sudah saya kasihkan juga tidak lupa, ya, supaya dengan giat ibadah. Masih ingat? Supaya tahajudnya nggak ngantuk. Masa lupa lagi? Kok lupa terus? Saya ingatkan lagi ya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa lillahi ta'ala. Gak usah ditulis, sudah hafal? Allahumma tuksa lillahi ta'ala. Masuk ke hafal. Ingin tahu artinya Pak? Bu, ingin tahu artinya? Allahumma ya Allah tuksa, ngantuk-ngantuk dipaksa. Tetapi lillahi ta'ala, insya Allah mendapat ridho. Itu betul dari kayak saya dong, saya amalkan mandi Pak. Langsung mau tidur pesan ya malaikat al-muqarrabin, hai malaikat Jibril, tolong saya bangunkan jam sekian. Bangun Pak. Dibaca lagi Allahumma tuksa, langsung ke tempat wudhu. Jadi seperti itu. Jadi jangan kalau ingin istiqomah salat malam sebelum tidur, setelah baca tidur, pesan kepada malaikat Jibril. Ya malaikat al-muqarrabin, itu kan malaikat Jibril kan ketuanya para malaikat. Istaiqadhani bisan, wahai malaikat Jibril, malaikat al-muqarrabin, tolong saya bangunkan jam sekian. Insyaallah kalian punya ayam pakai kubang. Kalau saya koyak sing nari jempol saya. Jam setengah 3 atau jam 12 sudah terbang, walaupun jam 12 baru tidur. Baik menghormati, mungkin itu bekal buat saya khususnya dan kita semua, supaya kita betul-betul puasa yang mendapatkan puasa yang menyenangkan, yang 10 hari pertama mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan itqu minan. Amin. Kita terbebas api neraka sehingga lahir seperti bayi yang tidak punya dosa. Amin ya Allah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tutup salam, doanya tadi sudah Pak Edi. Masa doa lah? Sudah doanya. Ditambah doa saya sendiri aja.